A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kita harus bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah dipertemukan kembali di dunia maya ini, di dunia yang membuat kita terhubung satu dengan yang lain meskipun berjarak begitu panjang, ataupun siaran ini juga terulang berkali-kali di hari-hari berikutnya. Semoga saja pertemuan yang katakanlah singkat ini bermanfaat bagi kita semua di dalam membahas bagaimana kita menyikapi media sosial yang begitu marak hari ini, tersebar ke tempat paling khusus di kita, yakni konten-konten yang mungkin sifatnya pribadi dan sebagainya itu di banyak komunitas. Insya Allah, Allah akan berikan berbagai macam pandangan menurut agama ini yang membimbing kita semua. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'un tabi'in ila akhir zaman. Pemirsa, membedakan hari ini dan masa lalu tentu berbeda, tapi kehidupan berkelindan akan sampai ke puncaknya ketika kemajuan sudah amat luar biasa, dan pada akhirnya kembalilah kepada Allah jikalau Allah memang menginginkan bahwa akan terjadi pemusnahan. Namun demikian, kita menapak dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Artinya kemajuan yang dicapai oleh manusia di jagat raya ini bukan sesuatu yang akhirnya kita ponis negatif, tapi kita juga bisa berpikir bahwa kemajuan itu juga berdampak positif terhadap kehidupan. Khusus teknologi yang hari ini kita katakan digital, ataupun kita bermedia sosial melalui internet. Banyak media sosial, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter dan sebagainya. Itu adalah media yang membuat kita terhubung, dan banyak informasi yang kita dapatkan di sana, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu yang bersifat penyemangat, hiburan dan sebagainya. Tapi di balik itu juga, kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kemudian ilmu pengetahuan ini menghipnotis kita. Lalu ada keyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu dianggap Tuhan, atau bisa juga karena ilmu pengetahuan yang begitu tinggi, lalu kita gagap dan kita tidak cerdas bermedia sosial, sehingga kita bisa saja menjadikan media sosial justru sebagai ajang kita berbuat dosa. Dan dosanya itu bisa saja kemudian dianggap dosa jariah. Kalau ada amal jariah yang bagi seseorang itu akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal, tapi dosa jariah, dosa yang mengalir meskipun kita sudah meninggal, itu boleh jadi juga. Kenapa? Karena ada wacana agama ini merujuk bagaimana hadis dan ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang akumulasi dari dosa yang membuat kita akhirnya menjadi besar. Artinya dosa itu menjadi besar meskipun dianggap kecil. Nah, sedikit sebelum kita sampai kepada membicarakan dosa jariah
yang berasal dari media sosial yang kita lakukan tanpa filter itu tidak lain adalah, pertama, ketika kita menganggap dosa itu kecil. Bisa saja kemudian dosa kecil ini karena kita anggap sepele, lalu kita anggap tidak bernilai, padahal dia menjadi bukit. Yang kedua, bisa saja kemudian dosa itu kita ulang-ulang, kita lakukan tanpa kita sadari, kita ulang-ulang, lalu menjadi besar. Bisa juga kemudian dosa kecil itu bisa kita lakukan di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia. Dan bisa juga kemudian dosa yang tadinya kecil, tapi karena yang melakukan itu adalah orang besar, panutan, akhirnya juga akan berdampak besar terhadap kehidupan ini. Nah, maka dosa di media sosial itu dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, yang terpenting bahwa memahami media sosial itu bukan ranah bebas, tapi juga banyak rambu-rambu yang sudah diatur oleh negara. Bisa saja kemudian karena konten kita itu ada mengandung sara, lalu ada yang memprotes, maka kita bisa diadukan dan terjerat dengan hukum. Bisa juga berita yang kita like, berita yang kita sebarkan, itu adalah berita hoax atau bohong, sementara kita menganggap itu benar. Kenapa? Karena kita tidak mengerti asli dari berita itu. Nah, atau kita juga bisa menyebar fitnah, menguber gibah, kemudian mengadu domba, bahkan kemudian melakukan bullying atau perundungan. Fakta yang sebenarnya kita rubah menjadi keliru. Karena media sosial itu adalah ajang yang apabila kita tidak cerdas memahaminya, kita bisa kemudian menebur atau menuai berbagai macam dosa karena perilaku kita yang tidak standar. Nah, maka karena itu, di dalam memahami media sosial yang bisa menjadi tempat kita melakukan perbuatan yang dianggap dosa besar tadi, karena yang kecil diulang-ulang, karena kita anggap dosa itu atau persoalan itu, berita itu sepele saja, padahal itu mengandung kebohongan dan sebagainya tadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, bahwa kebaikan, keburukan, apabila kita ungkapkan, kita pertontonkan, kita kemudian contohkan, kita pelopornya, maka kita akan mendapatkan, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Lebih-lebih ketika perbuatan itu diikuti oleh orang lain. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada yang baik, maka orang itu selain dia sudah mendapatkan kebaikan, tapi orang yang lain meniru melakukan perbuatan baik itu, maka dia akan mendapatkan pahala setimpal. Nah, begitu juga ada hadis Rasulullah SAW yang saya potong saja terkait dengan siapa yang menunjukkan man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Barang siapa yang memproklamirkan, mencontohkan satu perbuatan yang perbuatan itu dianggap dalam Islam perbuatan jahat, maka orang itu akan mendapatkan keburukan, dosa. Begitu pula ketika perbuatan tadi dilakukan oleh orang lain,
maka oleh orang lain itu pun juga akan berdosa dan akan berdampak kepada orang yang pertama kali. Sehingga tidak ada pengurangan sedikit pun terhadap keburukan yang ada pada orang lain yang mengikutinya ditujukan kepada yang pertama tadi. Nah, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Karena itu penting untuk memahami media sosial menjadi ajang kita berpahala, tapi juga harus khawatir, takut kalau menjadi ajang keburukan, bahkan kerugian kita karena dosa yang bersifat jariah tadi. Kira-kira itu dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah episode yang pertama ini. Terima kasih. Pak Ustadz, mau nanya, apakah dosa jariah dari konten negatif yang kita sebarkan di media sosial akan terus mengalir meskipun kita sudah bertaubat atau menghapus konten tersebut? Nah, pertanyaan ini itu bagus sekali untuk mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berkarya, ketika kita berbuat, maka harus ada tanggung jawab kita. Nah, kalau konten itu atau uploadan kita itu mengandung dosa negatif, maka harus disadari sesegeranya, kemudian harus bertobat. Dengan cara apa? Kalau bisa konten tadi kita hapus. Segera kalau kita keliru kita hapus. Nah, penghapusan itu sama dengan bertobat. Kalau masih dibiarkan saja bahwa konten itu keliru, bebas dia kemana-mana, seberapa orang yang mengakses, di situ juga kita memiliki memiliki nilai keterlibatan kita dalam menyebarkan atau berdosa tadi. Nah, maka karena itu seseorang ketika mau tidak membuat konten yang negatif, dia pertama harus mengerti dulu siapa dia itu, gitu loh. Apakah dia seorang tokoh? Apakah dia orang yang berilmu? Apakah dia seorang yang mengerti bahwa ini baik buruk gitu? Dia harus mengerti siapa dirinya. Karena apa? Karena media sosial itu membuka ruang. Bahkan orang gila pun bisa saja kemudian membuat konten. Orang cerdas bisa, orang awam bisa, pejabat bisa, kemudian rakyat jelata juga bisa. Kalau kita ingin selamat di dalam bermedia sosial, maka kita harus mengerti bahwa bermedia sosial juga menjadi tempat kita untuk bertakarub kepada Allah. Bagaimana kita memanfaatkan media itu menjadi kebaikan untuk kita dan orang lain. Sebenarnya media sosial juga memiliki wahana untuk memberi ruang kepada kita supaya kita menjadi orang yang khairunas amfahum linas. Paling baik manusia itu manusia yang banyak manfaatnya. Dia katakan apa yang dikatakan benar menurut Allah dan Rasulnya, dia sampaikan dalam tulisan dan dibaca, orang tercerahkan, maka dia mendapatkan yang namanya sedekah amal jariah berupa satu, ilmunya yang termanfaatkan kepada orang lain. Di dalam hadis Rasulullah itu kan idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Nah, di antaranya au ilmin yuntamfa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi begitu. Maka merasalah diri bahwa kata Allah, in tubdu syai'an aw tukhfuha fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Apapun yang kau nampakkan, yang engkau jelaskan, engkau perbuat secara nampak ataupun engkau sembunyikan di dalam hati, sesungguhnya Allah amat mengetahui. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatunya. Nah, maka karena ini sebelum kita
berselancar di media sosial, kemudian mengomen atau like dan sebagainya itu, atau kita mengupload apa saja, harus ini menjadikan bahwa ini kesempatan kita untuk bertakarub kepada Allah. Kalau tidak, kita bebas nanti bisa kemudian melakukan sesuatu yang negatif karena merasa sangat enjoy, asik, lupa diri. Kira-kira itu. Ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Apa contoh kontrak dari dosa jariah di media sosial yang mungkin sering tidak disadari oleh pengguna? Bagaimana cara menghindarinya? Nah, jadi cara menghindari supaya kita tidak terjebak ikut serta menyebarkan berita hoaks, ikut serta menyebarkan fitnah, ikut serta juga membuli atau melakukan penghinaan kepada orang lain, atau kemudian membuat media sosial itu penuh kecurigaan. Maka ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Itu adalah ayatnya, bahwa diminta orang yang beriman supaya mereka itu menghindari yang namanya prasangka-prasangka. Kenapa kok ada prasangka-prasangka? Ya sebab kita tahu saja bahwa di media itu banyak berita bohong. Ada juga mencari permusuhan. Ya toh, di media sosial itu ada berita bohong, ada berita fitnah, ada berita adu domba, ada juga berita yang memprovokasi gitu. Nah, kita harus menghindari itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang namanya berita hoaks itu adalah ijtanibu qauladzur. Harus kita menghindari perkataan yang hoaks itu. Nah, maka mau tidak mau, fenomena seperti ini itu harus menjadi kesadaran kita semua bermedia sosial. Ada satu ya yang perlu dipahami, bahwa MUI itu telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Dia punya dalil, ada Al-Quran, ada beberapa hadis mengkaitkan bagaimana kita bermedia sosial. Nah, di sana intinya itu bagaimana menyelamatkan, satu, kerukunan kita tetap terjaga, kita kemudian tidak saling curiga, tidak saling tidak nyaman di dalam bermedia sosial karena terlalu lebat hutan ketidakmengertian kita, apakah itu benar berita itu ataukah tidak, apakah ini memang fitnah ataukah dusta ataukah tidak. Jadi maka mau tidak mau siapapun yang bermedia sosial, dia juga harus memproduksi konten-konten, berita-berita ataupun video-video hiburan yang semuanya menyelamatkan orang banyak. Nah, intinya umat Islam itu harus bermedia sosial, imannya semakin mantap, ketakwaannya itu menjadi-jadi, karena media sosial tempat orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita penting untuk menjadikan media sosial itu ajang untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah sebagian kita itu mau menjadi orang yang pelaku dakwah, mendakwahkan agama ini. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyuruh kebaikan, dia mencegah kemungkaran. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang gembira. Jadi, kalau akhirnya kita lebih banyak mewarnai media sosial itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita saling membangun dan membesarkan, menyemangati, maka insya Allah akan tercipta kehidupan lebih berkualitas. Di media sosial, begitu pula nanti nyata di dunia maya, nyata pula di dunia nyata, di dunia maya, nyata pula di dunia nyata. Begitu. Nih ada lagi Ustadz,
Jika seseorang membuat atau memosting konten negatif di media sosial, tetapi orang lain yang tidak dikenal ikut menyebarkannya, apakah orang yang pertama kali membuat konten tersebut juga terkena dosa jariah? Iya, jadi dosa jariah itu dosa yang mengalir. Dari yang pertama membuat konten itu, lalu disebarkan oleh orang lain, maka sifatnya seperti rantai, terhubung satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang pertama menyebarkan konten itu meninggal dunia, tidak terhapus. Naudzubillah min dzalik, seperti misalnya dia membuat video di mana video itu memfitnah orang, tersebarlah, dan orang ini merasa dirugikan, tapi konten itu tidak terhapus sampai dia mati, maka dia penyebar fitnah yang mendapat dosa berlipat-lipat karena ulah dia, lalu akhirnya fitnah itu tersebar. Berita bohong begitu juga, perundungan begitu juga, pemutarbalikan begitu juga. Semua apapun dosa-dosa yang ada di media sosial itu yang saya katakan tadi dilakukan oleh orang ini, maka dia menjadi pendosa yang tidak sampai di situ saja dosanya, maka berlipat-lipat. Di sini pemahamannya harus dipahami bahwa orang harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ketika sudah tahu bahwa media sosial ini bisa berdampak adanya amal jariah, ya, amal jariah itu amal kebajikan atau dosa jariah, maka pilahlah sudah. Pilahlah. Kita pendukung kebaikan, maka kita berlakulah menyikapi media sosial itu dengan kebaikan-kebaikan. Begitu. Nah, maka oleh karena itu selalu saja dipanggil dengan kata-kata wahai orang yang beriman. Kira-kira itu. Ini terakhir lagi Ustadz, ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa konten yang kita bagikan di media sosial tidak menjadi penyebab dosa jariah bagi diri sendiri atau orang lain? Nah, maka karena itu cerdaslah bermedia sosial. Bagaimana supaya cerdas? Ya, setidaknya satu, ya, dia harus mengerti rambu aturan bermain di media sosial. Ada fatwa tadi, fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Ada juga aturan-aturan bermedia sosial, baik itu yang dikeluarkan oleh Facebook, baik yang dikeluarkan oleh Twitter ataupun TikTok gitu, ataupun aturan main yang digunakan di bangsa kita, di negara kita, ada aturan. Nah, lebih-lebih kan ada aturan agama gitu yang sudah hakul yakin terjadi di dunia nyata, terjadi juga di dunia maya karena kemiripan saja. Ada kemiripan, dunia nyata begini, dunia maya begini, tapi nyata juga dunia maya itu karena langsung connect dengan orang-orang dimanapun. Yang terpenting hablum minallah wa hablum minannas itu main itu. Nah, satu itu tadi, mengerti bagaimana bermedia sosial dengan cerdas, lalu memahami aturan-aturan mainnya. Yang kedua, dia juga harus memahami bahwa ketika ingin memproduk konten muatan untuk media di sosial, di Facebook atau di TikTok apa saja, dia sudah sadar bahwa ini baik. Bagaimana melihat kebaikan itu? Ya tentu berdasarkan akalnya dan hatinya. Ini bertentangan nggak dengan ajaran agama? Ini sudah dikoreksi nggak? Ini berita misalnya, kan ada, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seseorang, tapi orang ini dikenal dengan fasik, suka berbuat kerusakan dengan satu berita, maka berita itu fatabayyanu, harus ditabayun. Tabayun itu artinya apa? Benar nggak ini? Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Bagaimana ini? Perlu nggak kita sebarkan ini? Cukup kata Rasulullah, lah, orang itu bermaksiat, betul, apabila dia itu mendengarkan sesuatu berita apapun, ya, sesuatu berita apapun,
Kemudian dia juga menyampaikannya kemana-mana tanpa dikaji, tanpa di muhasabah, di introspeksi dulu, apakah ini benar atau tidak. Nah, maka kata Rasulullah juga, bermedia itu termasuk man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka dia hendaklah berkata yang baik, kalau tidak, diam. Konten ini tidak bagus, tidak usah disukai. Ada berita yang tidak benar, kita ikut-ikutan juga mengomentari, bahkan mendukung. Ini juga terkait dengan bahwa kita tidak mendasari iman kepada Allah dan hari kemudian. Maka kita perkataan sama dengan tulisan, kurang lebih saja. Tapi kan media sosial juga ada yang sifatnya untuk berita tulisan, ada juga yang sifatnya video yang membuat kata-kata kita. Nah, kira-kira itu. Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, saudaraku semuanya, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, penting untuk kita sadari bersama bahwa media sosial itu hanya ajang. Di sana ada kebaikan, tapi juga ada keburukan. Kita adalah pelaku yang mau tidak mau bisa kemudian berinteraksi di sana, maka bawa diri kita, bertanggung jawablah terhadap apa yang kita lakukan dan kita katakan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang nanti insya Allah kontennya berkualitas. Kualitas menunjukkan diri kita dan akan berdampak. Bukan dosa jariah yang kita dapat, tapi amal jariah yang kita dapat. Karena ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, bahkan boleh jadi juga kita akan mendapatkan pahala-pahala dari pelaku-pelaku kebaikan serupa dengan kita yang mensyukuri kehadiran konten kita. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.